Hujan deras yang melanda kota Bengkulu pada Senin sore hingga Selasa pagi mengakibatkan sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu kembali terendam banjir. Banjir setinggi 2 meter tidak hanya merendam puluhan rumah, namun juga jalan utama. Tak sedikit kendaraan mogok akibat nekat melalui jalan itu. Saya nekat ini bang, lewat sih bang, pada banjir bang. Nggak jauh bang, Oh, nak balik kemana itu bang? ini Palangan ke Banjir. Tapi nekat baik kita lewat itu bang, tidak takut macet bang. Tidak tahu ada banjir tadi. Tidak tahu ada banjir bang. Oh siap. Nak balik kemana bang? Ke Tugu Hiu. Tunggu ya. Sementara menurut salah seorang warga, air mulai naik sejak Selasa pagi. Banjir terjadi tidak hanya akibat hujan deras, namun juga karena air kiriman dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Ini subuh tadi malam, terus air ini sebelumnya ini hujan di sini kan lebat, ditambah lagi banjir kiriman dari gunung, Dari Bengkulu Tengah pak ya? ya sehingga air sungai itu meluap, limbah kepada masyarakat, Ya. sehingga jalan putus. Tidak hanya kota Bengkulu, banjir serupa juga merendam beberapa kabupaten di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat hingga Selasa siang, sedikitnya ada 4 kabupaten yang juga terdampak. Ika melaporkan dari kota Bengkulu. Akibat banjir tersebut, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Bengkulu menutup sementara jalur lintas antar provinsi yang menghubungkan Bengkulu dan Sumatera Barat, tepatnya di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Sungai Serut. Ini lantaran jalan di daerah tersebut digenangi air cukup tinggi dan dikhawatirkan limpasan air akibat kendaraan yang melintas itu akan merugikan warga setempat. Anggota Satlantas Polres Bengkulu, Aibda Denis Kons Harefa mengatakan, untuk sementara para pengendara akan dialihkan ke jalur lain. Selain itu, pengalihan ini juga dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas. Penutupan akan berakhir jika genangan air sudah tidak terlalu tinggi. Jadi untuk sementara untuk arus lalin di Jalan Rawa Makmur Merpati kita tutup dari 2 arah. Yang dari arah Kampung Bali kita alihkan ke Jalan Tanggul. Berikut yang dari arah utara kita suruh putar balik melewati jalan alternatif yang lain. Mas, selain di sini ada jalan lain yang terputus akibat banjir? Untuk sementara yang terinformasikan banjir masih di area titik Jalan Rawa Makmur ini. Untuk yang ke dalam akan kita cek kembali di titik banjir yang lainnya. Sementara itu, akibat genangan air ini, beberapa pusat perekonomian di daerah tersebut juga lumpuh. Dwinka melaporkan dari kota Bengkulu. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur Bengkulu sejak Senin sore hingga Selasa pagi juga mengakibatkan jalan yang menghubungkan Bengkulu ke Pahyang, Lubuk Linggau, Sumsel, tepatnya di Desa Tabat Runjam, Kecamatan Karangtinggi, juga terendam banjir hingga 1 meter. Tingginya air membuat kendaraan kecil tidak dapat melintas. Akibatnya antrian panjang di kawasan ini tak terhindarkan. Kalau titik banjir, ini penyebabnya adalah debit air yang sangat tinggi. Karena akibat hujan dari kemarin, selain di teras Terunjam, di Tabat Terunjam, masih ada lagi di daerah Jakarta, Pondok Kelapa, dan di Simpang 3, Batang 3. Untuk arus lalu lintas sendiri seperti apa? Untuk sementara kita buka tutup. Terutama sekali di Tabat Terunjam ini sangat padat karena ini jalur lintas jalan nasional. Di arah ke Payang, arah Bengkulu, ke arah ke Jakarta, kemana-mana lewat satu jalur. Banjir ini juga menjadi berkah bagi warga setempat yang membuat perahu ojek motor dari ban untuk penyeberangan. Warga mematok tarif Rp10.000 hingga Rp20.000. Adanya sampan ini kan membantu Pak. Iya. Walaupun ada biaya kan, cuma kerjaan kita tetap bisa jalan. Walaupun ada biaya kita tetap kena butuh untuk sehari-hari ya. Nah, perahu karet. Bayar gitu? Bayar. Berapa?
Lah tadi 20, itu kan 20 lagi. Udah bolak-balik. Bolak-balik 40 berarti. Seru. Emang kebutuhan kita ya, Mbak? Iyalah, yang penting kan bisa lolos dari banjir. Hujan tidak hanya merendam 4 kecamatan, namun juga menyebabkan tanah longsor di 3 kecamatan. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah. Kita Sukamarga dari Bintan dari arah Bengkulu menuju ke Taun. Selain di kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah, banjir juga terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Ini luar biasa. Dari 8 kecamatan yang terendam banjir, 3 diantaranya yang terparah dengan tinggi air mencapai atap rumah warga dan mengakibatkan akses masuk ke sejumlah desa tertutup. Salah satunya di Kecamatan Air Besi. Berdasarkan data BPBD setempat, banjir terparah terdapat di Desa Talang Ginting, Talang Punggu, Talang Lembak, dan Tanjung Genting. Untuk kejadian curah hujan mulai dari siang kemarin sampai tadi malam, khusus untuk Kabupaten Bengkulu Utara, untuk sementara ada 8 kecamatan yang terdampak, baik itu banjir, longsor, pohon tumbang, dan lain-lain. Jadi pada pagi hari ini kami bergerak dengan dibantu dari pihak Polres, pihak Dandim, itu pertama untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang masih ada di rumahnya. Ada titik banjir yang terparah pada saat ini itu ada 2 atau 3 kecamatan. Pertama di Kecamatan Air Besi ada 5 desa yang memang ada beberapa warga yang masih pada pagi hari ini masih memerlukan proses evakuasi. Banjir, ya Allah. Sejumlah warga telah dievakuasi ke tempat yang aman, namun sebagiannya lagi masih terjebak di rumahnya. Bila kondisi sadi ke Medang tendem. Nanti si adi surut biwa nanti. Satuan Sarsamapta Polres Bengkulu Utara melakukan evakuasi dan mengecek situasi daerah Kecamatan Air Besi, Desa Tanjung Genting. Mohon diperhatikan warga yang kelaparan karena tidak ada lagi bahan makanan pokok yang untuk dimakan. Kiranya Pemda mau mendukung dan melakukan evakuasi sementara beberapa desa titik yang tidak bisa dilalui kendaraan bermotor sehingga banyak terjebak kendaraan mobil dan masyarakat untuk mengevakuasi terlampau jauh dengan situasi keadaan medan seperti ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Selasa siang, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Meski masih tinggi, namun air yang merendam 7 kecamatan, yakni Kecamatan Air Besi, Batiknau, Lais, Air Padang, Pinang Raya, Ketahun, dan Giri Mulia berangsur surut. Tidak ada. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Bukan korban jiwa.